Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke pelajaran IPA. Nah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia. Baik, untuk perkembangan manusia ini tentunya sudah dekat sekali ya dengan kita karena kita seorang manusia yang tentunya selalu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke. Sebelumnya teman-teman di sini adakah yang pernah mendengar kata pertumbuhan atau perkembangan? Ada? Coba siapa salah satu bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan? Silakan yang bisa. Bro, kasih takon ya, bro. Ya, tinggal kata pertumbuhan dan juga perkembangan. Itu kata dasarnya dari tumbuh dan juga kembang. Kalau bertumbuh itu tujuan pembelajarannya teman-teman. Yang pertama yang akan bisa membandingkan definisi dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Kemudian teman-teman nanti diharapkan untuk mampu mendeskripsikan dari manusia, mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan bayi sampai balita, remaja sampai dewasa, dan juga mengumpulkan informasi mengenai budaya Indonesia yang mengapresiasi perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Baik teman-teman, menyadari bahwa pertumbuhan dan juga perkembangan itu merupakan hal yang penting ya untuk kita sadari bersama bahwa setiap harinya kita itu selalu berkembang. Diharapkan teman-teman itu memiliki pertumbuhan dan juga perkembangan yang lebih baik dari hari sebelumnya, gitu ya. Jadi itu harus dipelajari dengan baik untuk mensyukuri karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk belajar bagian-bagian dari pertumbuhan. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama tentang definisi dari bertumbuh dan berkembang. Untuk bertumbuh atau pertumbuhan sendiri itu merupakan proses yang dapat diukur. Ya, misalnya teman-teman kan di sini mungkin sering mendengar kata berat badan, tinggi badan, gitu ya. Nah itu kan dapat diukur, ya. Kalau berat badan diukurnya pakai satuan apa? Kilo? Nah, kalau yang tinggi badan biasanya centimeter. Nah itu terus setiap fasenya itu selalu mengalami yang namanya pertumbuhan ukuran, di mana itu terlihat jelas perubahan yang terjadi dari teman-teman tersebut. Kemudian untuk perkembangan sendiri itu merupakan proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Misalnya teman-teman pas bayi itu masih belum bisa bicara dengan lancar, dan sekarang sudah pandai berbicara dengan baik, itu merupakan proses perkembangan, ya. Jadi untuk perbedaan dari pertumbuhan dan juga perkembangan itu, yang pertama bahwa pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Ada yang tahu kuantitatif itu apa, teman-teman? Oke, bisa digambarkan dalam bilangan, betul sekali. Jadi tadi yang tinggi badan itu teman-teman misalnya tingginya 160 cm, beratnya 50 kg, itu kan berupa angka. Kemudian kalau perkembangan itu bersifat kualitatif. Berarti kalau kualitatif apa? Ada yang tahu? Sifat kualitatif. Nah, sifat kualitatif di sini berarti selain angka, ya, teman-teman berkembang secara motoriknya itu atau secara psikisnya itu merupakan perkembangan. Nah, itu teman-teman yang kedua itu bahwa pertumbuhan itu dapat berhenti pada usia tertentu. Jadi misalnya nanti teman-teman sudah pada tahap dewasa itu pertumbuhan itu dapat berhenti karena beberapa faktor, dan juga untuk perkembangan sendiri itu berlangsungnya sepanjang hidup teman-teman. Jadi dari teman-teman kecil itu akan mengalami perkembangan secara terus-menerus gitu. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan itu kan kualitatif, dapat diukur, dapat dilihat, itu berarti secara fisik ya. Oke, kalau perkembangan itu perubahan fungsi dan juga kematangan organ teman-teman. Saya teman-teman sekarang sudah remaja gitu ya, sudah semakin memiliki perkembangan atau pola pikir yang baik, kan? Oke, kita lanjut ke siklus hidup manusia. Dimulai dari fase embrionik. Ada yang pernah dengar kata embrio? Janin, oke. Janin, betul. Itu ya. Yang pertama tentunya diawali dari fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Saya bisa menjelaskan. Silakan. Dari gambar tersebut itu apa itu teman-teman?
peleburan, sel apa? Sel apa? Peleburan sel kelamin, misalkan betina atau sel sperma dan sel telur. Oke, kemudian dari fertilisasi itu akan berkembang kembali atau berkembang menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi pastel, menjadi morula, gastrula, janin, bayi dan juga berkembang menjadi balita. Oke, setelah balita itu akan mengalami yang namanya usia kanak-kanak, itu berusia 5 sampai 12. Terus di sini usia berapa? 14. Oke, berarti bukan usia kanak-kanak lagi ya. Oke, nah di fase kanak-kanak ini tentunya kemampuan bicara itu berkembang, juga kemampuan mentalnya itu juga berkembang. Rasa intelnya juga sangat tinggi dan juga pertambahan secara ukurannya juga pesat. Kemampuan motorik dan koordinasi juga berkembang. Baik, dan ini teman-teman kan bukan masa kanak-kanak lagi, itu masa apa sekarang? Masa betul sekali. Teman-teman sekarang adalah fase remaja, di mana usianya 9 sampai 14 tahun. Dari sana kita dapat melihat bahwa untuk masa remaja itu antara anak laki-laki dan juga perempuan itu berbeda-beda ya. Yang anak laki-laki atau remaja laki-laki itu biasanya diawali dengan apa? Bahasa terus. Mata baca gimana? Besar ya, kalian ngerasa nggak? Besar dari pas zaman SD itu? Ya, betul ya. Oke, terus tumbuh bulu. Oke, tumbuh bulu di sekitar atau di kumis, kemudian juga di maluan. Terus apa lagi? Suaranya besar. Nah, kalian dulu kalau masuk itu kan suaranya play ya. Sekarang sudah bulat gitu ya. Oke, terus apa lagi? Kamu ada nggak punya coba ya? Ada ya. Aku yang sudah masak. Oke, kita lanjut ke tanda pubertas pada perempuan biasanya diawali dengan dada besar. Oke. Yang cewek menstruasi gitu ya. Oke, kemudian suaranya gimana teman-teman lebih gimana? Lebih ya, lebih merdu gitu lebih cewek-cewekan gitu ya. Oke, kemudian yang biasanya umum di kalangan remaja itu biasanya munculnya jerawat. Teman-teman di sini sepertinya sudah pandai merawat diri dan tidak berjerawat gitu ya. Oke. Kita lanjut ke pakai selanjutnya pada fase dewasa. Nah, fase dewasa ini merupakan fase setelah teman-teman menjadi fase remaja kemudian menjadi dewasa. Itu fase di mana mental, emosi, fisik itu sudah stabil. Jadi pada masa ini tidak akan mengalami yang namanya pertambahan tubuh badan, tapi masih bisa diusahakan dan pertumbuhan seksual sekunder itu sudah berhenti pada usia 30 tahun. Itu akan mengalami tanda-tanda bawaan, itu menyerah diri dan juga kurangnya masa otot. Jadi nanti saat usia 30 tahun atau ya kakak ya 30 tahun dan dewasa ya itu mengalami tanda itu. Kemudian pada usia pertengahan 40 sampai 50 tahun, yang wanita itu akan mengalami berhenti menstruasi atau menopause. Menopause itu berarti tidak menstruasi lagi, berarti tidak menghasilkan sel telur lagi untuk organ reproduksinya. Dan pada pria itu kan peringatan buat kematian gitu ya. Kalau kelahiran ada pneumonia, terus tidak sipen, dan juga ada potong gigi di Bali, ada rambut Solo di Toraja. Nah, ini kata-kata hari ini teman-teman yang minta kata-kata dan berkembang sesuai takdir masing-masing. Ya. Oke, siap ya teman-teman. Di sini yang cowok terutama jangan dewasa sebelum waktunya, tetap menjadi remaja yang terus menjadi pribadi yang seimbang. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini ada penugasan teman-teman mengerjakan lembar kerja. Jadi nanti silakan berkelompok. Ini jumlah siswanya berapa ya teman-teman? 3. Oke. Nanti berempat akan saya berikan satu-satu. Nanti silakan berikan bersama, gitu ya. Untuk kelompoknya bisa depan belakang aja. Tidak apa-apa. Bisa ya. Ya,
kira-kira penyebabnya apa dan terkait dengan kelompok ini silakan perhatikan dulu. Silakan dikerjakan kelompok, diisikan dulu identitasnya, namanya siapa saja, bersama kelas dan juga presensinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya betul. Ada tugas sederhana kita awal bertas dari teman-teman di sini gitu. Dan juga nanti teman-teman ditanyakan terkait dengan penyebab apa ya latar belakang kita pada usia atau apa aktivitasnya oh iya dong oh ya ini buku yang namanya ya ya Pak Rebecca yang lebih aktif lagi jika di kelas terakhir sudah menyebutkan bahwa faktor penyebab pubertas itu ada faktor genetik, faktor hormon, faktor fisik juga ada gitu ya. Terus juga kemudian ada yang menyebutkan bahwa solusi yang bisa dilakukan agar pubertas berjalan optimal, teman-teman harus makan makanan yang bergizi dengan baik, terus juga berolahraga secara teratur dan juga oke, baik untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan juga waktu dari teman-teman. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa bisa terus memperhatikan kehidupan masing-masing, makan makanan yang bergizi, olahraga juga yang sehat. Begitu biar nanti kehidupannya bisa maksimal. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, pada siang hari ini karena kemarin kita sudah mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan dan tumbuhan. Kali ini saya akan mengadakan tes sumatif atau tes pertanyaan melalui Google Form. Jadi nanti linknya akan saya kirimkan ke ketua kelas. Teman-teman dapat mengakses link tersebut dan dapat menjawab soalnya. Diperhatikan, jangan ada yang browsing, nanti ketahuan. Ya. Oke, Anda ini ditanyakan dulu sebelum saya mulai. Jadi nanti jumlah soalnya itu ada 30 soal, pilihan ganda, uraian dan juga isian singkat. Ya. Di sini kerjain dengan baik. Kita di HP, kerjakan di HP. Saya kirimkan sekarang soalnya. Silakan dibuat lagi.